Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub was sahibi bil jam wabnis sabil wa ma malakat aymanukum al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu jannata qati'un. Qala Sufyan yakni qati'a rahim. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan lanjut Syawal. Apakah ini yang kedua, ketiga, pertama, Pak? Setelah Pak? Ketiga, sudah ketiga kali ya. Di beberapa PC saya mengisi selalu Ustaz ini pertama lagi setelah Ramadan. Ternyata di Masjid Al-Haq ketiga kali. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Al-Baihaqi menulis hadis ini dalam kitab Syu'abul Iman dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Hadis ini sama-sama mengingatkan kita kepada salah satu di antara pondasi dari akidah Islam. Akidah Islam itu memiliki pondasi-pondasi. Yang dimaksud pondasi-pondasi tersebut adalah rukun iman yang 6, yang seyogianya oleh para da'i, oleh para mubaligh harus lebih gencar disampaikan, harus lebih sering diulas, dikupas tentang rukun iman ini. Termasuk diantaranya rukun iman kelima. Apa rukun iman kelima? Tidak asing bagi kita, karena ketidakasingan inilah kadang-kadang tidak dikaji ulang. Kadang-kadang dipandang, tos pada terang eta mah, tos pada apal. Padahal sangat penting untuk diulang-ulang terkait akidah ini, terkait keimanan ini. Sebagaimana kita mafhum bahwa rukun iman kelima adalah iman kepada hari akhir. Satu informasi yang lebih penting daripada informasi yang kita dapatkan sehari-hari. Satu peringatan yang lebih penting diingat daripada mengingat yang lain, iman kepada hari akhir ini. Karena para ulama berani mengatakan dengan beriman kepada hari akhir inilah yang menyebabkan seseorang hati-hati dalam bertutur kata. Dengan iman kepada hari akhir inilah yang membuat seseorang berpikir beberapa kali sebelum melakukan dan berbuat sesuatu. Sebaliknya, tanpa iman kepada hari akhir menyebabkan orang begitu serampangan
dalam bertutur kata, menyebabkan seseorang begitu lepas kontrol dalam melakukan dan berbuat sesuatu karena longgarnya, lemahnya iman kepada hari akhir. Saya sering sisipkan, menurut para ulama akidah, para ulama tauhid, iman kepada hari akhir berarti pertama iman kepada al-ba'su, adanya kebangkitan setelah kita meninggal. Ini yang pertama. Yang kedua, mengimani adanya al-hasyr, bahwa kita pada waktu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan di tempat yang sama. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat. Sama-sama telanjang, sama-sama tanpa alas kaki, sama-sama tidak dihitan. Beriman kepada hari akhir pun mencakup adanya apa? Hisab, perhitungan, termasuk adanya mizan, ditimbangnya amal kita, dan sudah tentu adanya dua tempat kembali, al-jannah surga dan an-nar neraka. 6. Minimal cakupan dari iman kepada hari akhir itu. Dan informasi ini wajib diulang-ulang oleh setiap mubaligh, oleh setiap dai, supaya umat pun tidak terlena, tidak lupa dengan dunia. Kalau akhirat lupa, pasti yang ingat adalah dunia. Cinta dunia, terlena dengan dunia. Hadis tadi menyinggung rukun iman ke-5 ini. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi kurang lebih, "Ya Rasulullah, dullani ala amal idza amiltu bihi dakhaltul jannata." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku, pangnuduhkeun ieu mah ka abdi, nu made midamel nama abdi, salira mah pangnuduhkeun. Dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku amal, idza amiltu bihi, dalam lafaz lain idza qumtu bihi, yang bila aku kerjakan, bila aku amalkan, dakhaltul jannata, fi'il madi dakhaltul jannata, tetapi menunjukkan akan. Fi'il madi memang, tapi menunjukkan akan. Menurut pembahasan ilmu balaghah, bila fi'il madi digunakan untuk akan datang, berarti menunjukkan pastinya, pasti. Dakhaltul jannata, pasti aku ke surga. Inilah yang dipinta oleh sahabat tersebut. Jadi minta apa, Bu? Sahabat ini minta apa? Minta ditunjukkan, nyuhunkeun, dituduhkeun amal, tapi amal ini bila dikerjakan pasti mengantarkan dia ke surga. Menurut hemat saya sangat simpel permintaan sahabat ini, tidak neko-neko, pangnuduhkeun kana amal, upami ku abdi dipidamel abdi ka surga, tuh simpel kan. Kalau bukan Rasul yang ditanya, apalagi kita bade ngawaler kumaha. Coba kalau ibu yang ditanya, bapak yang ditanya, tunjukkan kepadaku satu amal, bila dikerjakan aku pasti ke surga, kira-kira apa? Seueur teuing pan. Tapi bagaimana jawaban Rasul waktu itu? Kun muhsinan. Sependek itu jawaban beliau.
Seringkas itu jawaban beliau. Bila Anda ingin melakukan satu amal yang akan mengantar dan memasukkan ke surga, kun muhsinan, jadilah Anda seorang muhsin. Pokoknya jadi muhsin, itu saja. Simple, pendek, dua-duanya. Kalau kita yang ditanya harus ini, wah, mungkin bingung, pusing yang bertanya, seerti. Biasanya nasihat bagusnya panjang atau pendek? Pernah ibu menerima nasihat dari orang tua atau dari guru? Maunya panjang pendek kalau nasihat? Ayo. Upami dinasehatan hoyongna pondok panjang. Apa? Kalau kita jadi penerima nasihat, maunya lama atau sebentar? Sebentar. Kalau kita yang memberi nasihat, maunya panjang pendek? Panjang maunya. Padahal maunya yang menerima pendek. Jantan mending pondok, mending panjang nasihat. Mending pondok, versi yang menerima. Kalau panjang, bingung. Mau mengerjakan ini, umpamanya ada 10. Wah, 10. Mending henteu hiji acan. Menurut ilmu balago, memberi nasihat seyogyanya ringkas. Kalau memuji harus panjang lebar. Memuji, pernah dipuji Bu? Pernah Bapak dipuji? Kalau dipuji ringkas, terasa tidak dipujinya? Karaos ente dipujina, pami ponok moal karaos. Tapi kalau panjang lebar, telapak kaki serasa melayang-layang gitu. Apalagi panjang. Kalau memuji mesti panjang lebar, tapi kalau memberi nasihat, eloknya adalah pendek ringkas. Rasulullah SAW dalam hal ini membuktikan bahwa beliau ini ahli dalam retorika, ahli dalam balagoh. Ketika seseorang minta dinasihati, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang bila aku kerjakan pasti ke surga. Pasti ke surga. Berarti menyinggung rukun iman keberapa? Pasti ke surga. Rukun iman kelima kan tadi sudah. Iman kepada hari akhir. Rasul menjawab dengan ringkas. Jadilah muhsin. Betul pendek. Jadilah muhsin, tapi mengerjakannya pendek tidak? Jadilah muhsin. Apa itu muhsin? Tukang berbuat baik. Jadi tukang nak. Bukan berbuat baik hanya 1 kali cukup, 2 kali cukup, tidak. Jadi tukang berbuat baik. Tukang minimal masuk kategori tukang dikerjakan berapa kali? Tukang berjamaah, tukang ngaos, tukang ke masjid, tukang badminton, berapa kali durasi badmintonnya? Sering. Jadilah engkau tukang berbuat baik. Kun muhsinan. Apakah berlaku untuk orang tadi saja? Jadi tukang berbuat baik bisa mengantarkan ke surga. Apakah khusus bagi dia seorang? Apakah berlaku juga untuk kita? Bila khitab ditujukan kepada salah satu umat, maka berarti berlaku untuk seluruh umat. Walaupun yang memberi atau meminta nasihat bukan orang Bale Endah, tetapi nasihat ini pun berlaku untuk orang Bale Endah,
orang Kabupaten Bandung, orang Jawa Barat, orang Indonesia, orang Asia, orang seluruh dunia. Bila ingin seperti keinginan orang tersebut, maka nasihat tadi pun berlaku, kun muhsinan. Saya sering berpikir kalau membahas fikih janaij, bagaimana ibadah kita, bagaimana pahala bisa kita dapatkan dengan adanya jenazah. Ku ayana jenazah teh pipahalaeun kange urang naon? Pertama apa, Bu? Kalau ada jenazah ditongton dapat pahala tidak? Sebab sering kali kita menemukan orang itu banyak gitu. Jami teh seueur, tapi jenazah terlantar, teu aya nu ngurus, ditonton saja. Apakah itu? Yang pertama, Rasul mensyariatkan apa? Dimandikan. Nah, tak candi ibakan wae ngantosan cenah bapak anu, upami bapak anu tak can sumping, tak aya nu tiasa nonton we, padahal jami ngagimung ratusan. Dimandikan. Selesai dimandikan, dikafani. Setelah dikafani, disolatkan. Setelah disolatkan, dikuburkan. Setelah dikuburkan, sudah selesai. Atos orang lebih kadinya we. Ketika mensolatkan, ada syariat apa? Idza shallaitum alal mayyit fa akhlisu lahud du'a. Bila kalian menyolatkan mayit, menyolatkan jenazah, berdoalah dengan ikhlas. Begitu kan? Upami aranjeun nyolatan jenazah, ngadoakeun cing ikhlas. Bagaimana kalau solat lain, mendoakan yang lain? Kedah ikhlas ente. Kenapa di doa yang lain tidak ada penekanan, tapi di solat mayit ada penekanan kedah sing ikhlas? Pernah kita solat mayit berdoa dengan ikhlas? Kantos teh cisot sage dugi ka sanes ngucur deui banjir gitu. Pernah tidak? Tentu pernah. Apakah setiap kita sholat mayit ikhlas mendoakan? Pernah tidak yang kita sholatkan pernah menyinggung, pernah menyakiti hati kita, pernah mendolim harta kita? Pernah tidak menyolatkan jenazah seperti itu? Bagaimana keikhlasan tadi muncul tidak? Ye nu disolatan teh nu kamari nu mangkukna kakuring ngahina, ikhlas tidak mendoakannya? Diikhlas-ikhlas we gitu. Berarti begini maksud saya, sebenarnya apa yang memancing keikhlasan kita mendoakan? Yang memancing, kenapa jenazah ini ketika kita menyolatkan benar-benar ikhlas? Coba mundur ke belakang, apa yang pernah dilakukan jenazah ini waktu hidupnya kepada kita? Pernah tidak berbuat baik? Pernah sering? Benten teh pernah sareng sering? Benten. Dengan pernah saja bisa memancing keikhlasan. Hanya dengan pernah. Bagaimana kalau sering? Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik lagi, berbuat baik lagi. Sepertinya inilah yang memancing keikhlasan kita mendoakan. Berarti hadis ini secara isyarat, secara dalalah kepada kita yang masih hidup, mumpung masih hidup, supaya nanti disolatkan oleh umat
disolatkan oleh saudara, ikhlas mendoakan, rajin-rajinlah berbuat baik, cing rajin. Karena ikhlas ini mungkin seperti kenyang, seperti asap. Kapan ada asap? Kalau ada api. Kalau tidak ada api, kita mengharap asap, tapi api tidak ada, muncul tidak asap? Tidak. Maka kalau mengharap ada asap, harus menyalakan api. Kalau orang ingin mendoakan kita, apalagi ketika kita jadi mayit, jadi jenazah, ikhlas, maka harus menyalakan, bukan menyalakan api ini, menyalakan berbuat baik, mengpeng. Bapak, ibu, termasuk saya, kan tidak tahu. Apalagi rata-rata yang wafat sekarang, yang muda, yang tua, tidak pandang bulu. Hanya teman-teman dekat saya, muda-muda, beberapa hari, bukan adik lagi, bukan adik kelas lagi, murid, mudir pesantren Persis Rahayu, itu murid, pasti lebih muda gitu. Anom keneh tos pupus, aya nu nyarios gitu. Memangna pupus teh kedah sepuh wae. Kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Maka mumpung ada waktu, tidak kesiangan, apalagi kemalaman, apalagi telat untuk berbuat atau rajin berbuat ihsan, berbuat baik. Di dunia saja jelas, jalmi ngadoakeun dugi ka ari ikhlas, jenazah nu ieu mah, jenazah nu itu mah kita bade ngadoakeun, duh moal ikhlas ngadoakeun ge. Kenapa? Jenazah yang ini sering berbuat baik kepada kita, sementara jenazah yang lain sebaliknya, bade ikhlas kumaha. Pantas Rasulullah menunjukkan, kun muhsinan, jadilah tukang berbuat baik kepada siapa saja. Berbuat baik itu, sebab berbuat baik itu sudah jelas apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, baik perkataan maupun perbuatan. Makanya yang Quran sebutkan bukan bagaimana berbuat baik itu, tapi kepada siapa saja berbuat baik itu, yaitu di ayat tadi yang saya bacakan. Tentu bagi jamaah Al-Haq, ayat tadi tidak asing. Betul tidak asing, Bu? Ayat tadi. Ayat ini lanjutan dari Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ayat yang populer kan? Surat apa, ayat berapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa teh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ada pada surat An-Nisa ayat berapa? 34. An-Nisa 34. Di An-Nisa 35 Allah menerangkan cara menghadapi istri yang nusyuz. Cara menghadapi istri yang nusyuz, ayat 35. Di ayat 36 baru ayat tadi. Ayat 36 surat An-Nisa ini sering disebut dalam buku-buku akidah, ayat tentang 10 hak, ayatul hukukil asyrah, ayat tentang 10 hak. Pernah disampaikan dulu di tempat ini. Kenapa demikian? Karena ayat ini Allah menjelaskan kepada siapa saja kita harus ihsan, berbuat baik itu. Dijumlahkan dari 1 sampai akhir 10. Pertama kepada siapa? Kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Allah
disebut yang pertama. Setelah Allah kepada siapa lagi? Wabil walidain ihsana, dan kepada ibu bapak, kepada ibu dan kepada bapak. Bilih hilap, pertama kepada Allah, kedua kepada ibu bapak, tidak dipisahkan. Ibu bapak. Ada orang tua yang mengatakan, Ustaz, kalau saya mendoakan anak saya kesekian, seperti selalu didengar oleh Allah, selalu diijabah oleh Allah. Ngadoakeun putra anu kasakitu mah asa ku Allah diijabah wae, tapi mendoakan anak saya yang kesekian seolah-olah ada penghalang. Padahal semua anak saya doakan tiap malam, bahkan ketika sholat tahajud didoakeun mah sadayana. Tapi nah ngadoakeun nu ieu mah asa diijabah wae, ngadoakeun saderekna mah seperti ada tabir, ada penghalang. Karena apa kira-kira? Karena apa? Mungkin yang tadi, anak yang ini selalu ihsan kepada ibu bapaknya, tapi saudaranya tidak sama. Bahkan bisa jadi selalu isaah, berbuat jelek. Makanya wajar dan pantas mendoakan anak yang ini merasa selalu didengar oleh Allah, tapi putra yang lain seperti ada hijab, ada penghalang. Karena Allah mengatakan wabil walidain ihsan, kepada ibu bapak kalian harus berbuat baik. Itu yang kedua. Ketiga kepada siapa? Wabidil kurba, kepada kerabat. Apa itu kerabat? Sepertinya kita tidak membutuhkan definisi, karena sudah jelas. Kerabat siapa? Ya kerabat. Kerabat adik, kakak, siapa lagi? Nyaeta kerabat. Sering disebut saudara. Ini yang ketiga. Dalam kitab Umdatul Qori dan Tuhfatul Ahwadi, berbuat baik kepada kerabat itu disebut silaturahim. Silaturahim itu menurut dua kitab ini ungkapan tentang berbuat baik kepada kerabat. Bukan menurut saya. Bahasa aslinya kinayatun anil ihsan ilal aqrabin. Bahkan ada tambahan min dawin nasab wal ashari. Bisa diperiksa lagi nanti di rumah di kitab Umdatul Qori, Sarah Sahih Bukhari karya Al-Aini 15 jilid. Silaturahim sebutannya, kita berbuat baik tapi kepada kerabat. Bahkan di kitab ini disebutkan kerabat yang mana? Min dawin nasab, baik seturunan, wal ashari, dan karena pertikahan. Karena pertikahan jadi kerabat. Asalnya dengan sahur orang Sunda, tapi dengan terjadi pertikahan jadi kerabat. Berbuat baik kepada kerabat, baik seturunan atau karena pertikahan, itulah katanya yang disebut silaturahim. Rahim, rahmi, rahim aslinya. Ini ta'rif, definisi.
batasan. Apa perlunya kita tahu definisi? Apa perlunya kita tahu batasan? Supaya bisa membedakan mana yang termasuk, mana yang tidak termasuk. Karena istilah silaturahim, apalagi akhir-akhir ini menjelang apa? 2023, 2024. Menurut hemat saya jadi murah silaturahim. Sudah ada definisi ini. Berbuat baik kepada kerabat, itulah makna asal silaturahim. Jadi kalau kita melihat di spanduk silaturahim, oh eta berbuat baik kepada kerabat. Sesuai tidak dengan isi namanya. Banyak dipinjam istilah ini. Mudah-mudahan sesuai dengan sebutannya, sesuai dengan namanya. Sebab silaturahim ini ibadah yang berpahala besar. Pahalanya besar silaturahim ini. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda kepada Uqbah, sil man qata'aka, sambungkanlah kepada orang yang memutuskanmu. Siapa yang memutuskan? Yang memutuskan siapa berarti? Kembali kepada definisi tadi. Apa itu silaturahim? Berbuat baik kepada kerabat. Kerabat itu ada berapa macam? Wargi teh seberarupi. Tergantung segi apa ya yang dimaksud. Saya baca buku Alma Wardi berjudul Adabud Dunya Waddin. Di buku ini disebut-sebut saudara itu ada 3 katanya. Versi Imam Al-Mawardi. Yang pertama ada saudara kal-gizai, seperti makanan. Saudara kita ini seperti makanan. Yang kedua kadawai, seperti obat. Pertama seperti makanan, kedua seperti obat. Apa persamaannya makanan dan obat? Persamaannya apa? Makanan dan obat sama-sama diperlukan, sama-sama bermanfaat. Apa bedanya? Piraku terang tuangan. Kalau makanan kita butuhkan kontinu atau insidental. Kontinu insidental kalau makanan. Kontinu 1 hari berapa kali kita perlu makanan. Apalagi saya masih muda gitu. Perlu lagi, butuh lagi, peryogi itu makanan. Kalau obat, kapan kita membutuhkan obat? Insidental. Kalau sehat, perlu obat. Kalau sakit, baru perlu obat. Sama bermanfaat, sama diperlukan, tapi yang ini diperlukan katakanlah setiap saat, kalau ini sewaktu-waktu. Yang ketiga ada saudara kadai, bagaikan penyakit. Kalau penyakit kita butuhkan kontinu atau insiden. Panyawat diperyogikeuna teras-terasan atau napi sawaktos-waktos. Sok waler. Perlu panyawat, Bu? Henteu. Saha nu peryogi panyawat? Kita tidak membutuhkan. Bermanfaat tidak penyakit? Yang bermanfaat itu makanan dan obat. Kalau penyakit sebenarnya tidak diperlukan.
Nah tuh teu damang kan itu qadarullah tuh. Sanes hoyong. Ada saudara seperti makanan, ada saudara seperti obat, ada saudara seperti penyakit. Berbuat baik kepada saudara yang mana silaturahim itu? Kepada yang seperti makanan, kepada yang seperti obat, kepada yang seperti penyakit. Kepada yang mana kira-kira? Tidak dipilah-dipilih. Pokoknya berbuat baik kepada kerabat. Kalau kepada kerabat yang seperti makanan, bagaimana berbuat baiknya? Mudah, sulit, berat, ringan. Berat, ringan. Kepada kerabat seperti makanan. Ringan. Kenapa ringan? Bager. Kumargi bager urang ge kange bager teh mudah. Bagaimana kalau kepada kerabat seperti obat? Berbuat baiknya berat, ringan? Ringan. Bagaimana kepada kerabat seperti penyakit? Berbuat baiknya selalu menyakiti kita sebagai kerabatnya, selalu mendolimi kita, tapi kita harus berbuat baik. Berat, ringan. Nah inilah hakikat sebenarnya ini silaturahim itu. Makanya kata Rasul, sambungkan. Siapa? Man qata'aka, yang memutuskanmu. Dia selalu berbuat jelek, selalu berbuat jahat, berbuat dolim, tapi kita membalas dengan selalu baik. Mudah, ringan. Tuh, jadi silaturahim jangan dianggap sesuatu yang ringan, asal kempel, jalmi, tuangan, seueur, sepanduk, we sageng, lalu dimaknai silaturahim. Kok seperti seringan itu silaturahim? Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hajar dan Imam Al-Aini dalam Sarah Bukhari masing-masing menukil perkataan Ibnu Abi Jamroh, entah badanten itu atau napi kalersan, persis penjelasan dua ulama ini. Kata Ibnu Abi Jamroh, takunu silaturahim bil mali wa bil aun alal hajah wa bidab'id darar wa bitalaqatil wajhi wa biddu'a. Silaturahim itu bisa dikerjakan, diwujudkan pertama bil mali, dengan memberi harta. Masihan artos, harta, barang katakanlah. Teteh aa tah punten mung tiasa masihan non teh mobil nu samiliar teh pangos nusa miliar ta eta punten mung tiasa masihan Alphard punten sakitu teh. Dalam rangka apa kok kerabat yang diberi? Silaturahim. Wabil aun alal hajat, membantu kebutuhan. Dia sedang punya keperluan, kebutuhan, kita membantu. Yang ketiga, wabidab'id doror, dengan menahan bahaya. Bahaya yang akan menimpa, bahaya yang akan sampai, kita berusaha untuk melindunginya dari terkena bahaya. Dalam rangka apa? Silaturahim. Wabitolaqatil wajhi, dengan wajah berseri. Wajah berseri, marah mai rarai, abot hampang. Berat, ringan bu? Wajah berseri. Kalau kepada yang seperti makanan pasti ringan. Kepada yang seperti obat ringan. Kepada yang seperti penyakit sok dimarah-mai. Mana ngagebur marah,
tapi rarai kedah marah-marah itu ya semua. Inilah nampaknya bahwa silaturahim besar pahalanya itu. Tidak semudah yang kita adakan. Wabid doa, kata Ibnu Abi Jamroh, dan dengan mendoakan, ngadoakeun, tapi sanis kanu tebih kadengen-dengen kerabat kita doakan. Apakah hanya 5 ini? Bukan. Ini sampel-sampel dengan cara apa sajakah kita bisa bersilaturahim. Para ulama memberi kesimpulan, isolu ma amkana minal khair wa dab'u ma kana minasyar. Pokoknya mewujudkan kebaikan yang kita mampu dan menahan kejelekan yang kita mampu dari kerabat tersebut. Lanjutkan. Adan dulu. Sedikit lagi. Kepada Allah, orang tua, ibu bapak, kerabat. 6 Yang keempat kepada siapa? Wal yatama, kepada yatim. Mungkin di sekitar kita ada yatim yang kita harus berbuat ihsan kepadanya karena kelemahannya. Wal masakin, kepada orang miskin. Ada tidak di Bale Endah ini, di Kabupaten Bandung ini orang miskin? Aya seueur. Kita pun berkewajiban berbuat baik. Wal jar, ke tetangga. Allah membagi 2, dil kurba, tetangga dekat, wal jaril junub, tetangga jauh. Dekat jauh apa? Jarakkah? Ibnu Hajar mengatakan bukan jarak, tetangga tapi kerabat. Tetangga bukan kerabat. Ini dekat, ini jauh. Berapa sampai tetangga jauh? Tos sabriji teh? Allah, ibu bapak, kerabat, yatim, miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, kantun sabriji. Wassohibi bil jambi, teman sejawat. Tentunya kita punya teman sejawat, kita pun diberi kewajiban untuk berbuat baik. Wabnis sabil, yang kehabisan bekal di jalan, ibnu sabil. Bisa jadi dia kaya di tempatnya, tapi di jalan kehabisan bekal, ibnu sabil. Yang ke-10, wama malakat aimanukum, hamba sahaya yang kamu miliki. 10, kita dituntut untuk ihsan. Rasulullah ketika dipinta untuk menunjukkan amal yang bila dikerjakan akan mengantarkan ke surga, jawabannya sangat simpel, kun muhsinan, jadilah tukang berbuat baik. Ternyata di dalam ayat 36 surat An-Nisa ini, Allah menunjukkan kepada kita siapa saja pos-posnya untuk kita berbuat baik. Mudah-mudahan pada jatah umur yang ada, entah tinggal berapa jam, mungkin tidak hanya beberapa jam, Bu, hanya beberapa jam, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun masih lami, Allah masih memberi kesempatan untuk kun muhsinan. Mudah-mudahan ayat berapa tadi, Bu? 36 surat An-Nisa ini betul-betul kita diberi kekuatan untuk mengamalkannya pada jatah umur yang sangat singkat yang ada atau yang tersisa. Itulah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kealfaan dan kehilapan juga kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.